Hai guys, welcome back to my channel Vitaho. Masih sama Jesslyn. Jadi kita akan Q&A singkat. Pasti dari kalian tuh banyak yang kepo gitu nggak sih sama Jesslyn? I mean, who doesn't gitu? So, kita langsung aja kasih pertanyaan buat Jesslyn. Yes. Dan kita akan ngebahas yang paling klise, how's life after MasterChef? How's life after MasterChef? Pastinya jauh lebih beda daripada biasanya. In a way where aku lebih banyak tanggung jawab, aku lebih produktif, aku lebih banyak kerjaan, dan juga gimana ya, lebih ke trying to do the best in everything gitu. Untuk jadi yang terbaik untuk semuanya gitu. Great. So you're 21. I am. Ya, 21 guys, so young. So young dan aku lihat kamu itu you're so responsible ya, menurut aku ya, responsible. Jujur tadi pas lama kerja sama Jesslyn doing content, you're very cooperative menurut aku. Very cooperative, very nice untuk work with ya. Terus planning kamu after MasterChef itu apa? Planning aku habis MasterChef. Pastinya dari awal MasterChef pun udah aku pikirin. Walaupun aku nggak expect aku bisa menang, banyak yang ada di otakku. Aku ada listnya di buku juga, dan pastinya it's a long list of content. Konten-kontennya banyak yang udah aku pikirin, walaupun nggak semua sudah di shooting and everything, it takes time. Dan juga aku lebih ke kayak fokus ke job-job aja yang diterima dari the management and everything, brand endorsements, brand collaborations, dan dari situ sambil building my cafe now, my own cafe dengan keluarga aku, dengan cici aku di Muara Karang dengan nama restoran kita yang di Medan. Nice. What's the name? What's the name? Sneak peeknya, it's called Juliet. It's my grandmother's name. Oh, in memoriam for your grandmother? She's still alive. Oh, she's still alive. Yeah. I'm sorry. I thought kan maksudnya, okay. I representing it for her. Oh, okay. Karena dia adalah sosok, she's the star of Miramar back home at Medan. She's the, how do you say it? Kayak Apa? The figure. The icon. The icon. Oh. Dia adalah Okay. ikonnya di Miramar Medan, dan dia yang di belakang semua resep-resep dan menu yang kita serve. Actually, I heard about Miramar. I know. Oh, you know it. It's famous kok. Maksudnya kalau orang ke daerah sana tuh kayaknya pasti ke sana nggak sih? Well, in Medan it's big. Iya, maksudnya kalau ke Medan, if you have business trip, apa gitu pasti orang bawanya tuh ke sana. Yes. I heard a lot about Miramar soalnya. Thank you so much. Thank you. It's Grandma, you rock. Yeah, you rock. Tapi karena it's a very old restaurant, maksudnya not really old, tapi lebih ke traditional, udah buka 51 tahun, dan maksudnya lebih... Wow, hebat lo sustain for that long. Yes, Wow. 51 tahun kayaknya, dan memang resep-resep dan konsep restorannya sendiri tuh udah old tradition dan gak bisa diganti lagi. It's a family restaurant, orang datang ke situ makan rame-rame, makan tengah. Tapi konsep baru ini yang I'm working on, my new cafe, my new restaurant ini, lebih milenial, lebih zaman now, karena aku sendiri juga masih milenial. Kamu kan kayak hitungan dari nenek kamu tuh third generation, right? Yes, third generation. Jadi ya memang mau membawa konsep yang berbeda, tapi tetap dengan makanan yang sama, gitu. Tapi hebat loh, ini sebenarnya kalau restoran menurut aku ya, you like 50 years, you sustain something for so long. Karena Cheers to my grandmother for that. for anyone yang doing F&B work, kalian pasti tahu kan how hard it is loh. Untuk restoran yang zaman sekarang sustain for 5 years kayak wow, It is very they survive. Apalagi lagi pandemic begini kan. Karena emang something traditional, something yang classic is timeless sih. Exactly. Right? Yang penting enak, orang pasti balik. Ya, karena kalau something yang too unique, too unusual, it's just for experience. It's true. Gitu. Itu benar sekali. Jadi ya gitu sih. Wow, karena aku tuh lihat your Instagram post, right? Karena aku percaya sama law of attraction. You Yes. believe the same thing, right? Aku tuh suka kayak kamu tuh menuliskan sesuatu yang kamu percaya. It will happen. Karena kayak aku pernah dengar juga kamu tuh kan orangnya udah plan. You know what you're doing. Even if you not winning MasterChef, you know right what you want to do, right? Itu keren banget sih. Kayak
aku lihat kamu ya to-do list ya, yang kamu posting di Instagram kamu tuh kayak wah gila sih. Because I try to do that a lot gitu. Aku pengen coba tulis mimpi-mimpi aku. Sometimes looking back, oh it actually happen loh, udah kejadian. Jadi untuk usia kamu and you know what you want, it's very impressive sumpah. Gue ngiri, gue tuh sumur dia tuh masih labil banget. Asik, gue labil banget sumur dia. I'm sure a lot of people, maksudnya banyak orang yang experience gini lah, maksudnya dengan umur sekarang, milenial and everything. Aku ngerti, maksudnya banyak teman-teman aku juga sering banget curhat sama aku. Bukan hanya Ciluvita, bukan hanya beberapa orang, tapi banyak teman-teman aku sendiri yang juga struggle in finding what they wanna do. Apa yang mereka mau lakuin seumur hidup selama mereka hidup. Apa yang mereka mau, you know what they wanna do for life lah, what they're passionate in. Dan memang susah untuk dicari. Dan ya aku cuma bisa bilang mungkin aku beruntung karena aku bisa mendapatkan kesempatan ini untuk explore apa yang aku suka dan mendapatkan atmosfer yang udah dari dulu di keluarga aku dan jadinya ke bawah gitu loh. Tapi ya my advice for everyone is to always take it slow. Maksudnya kayak you have to take it slow. Walaupun ya untuk aku udah tahu it took a process, maksudnya perjalanannya juga ada, perjuangannya juga ada. There's still struggle, you still struggling juga kan, nggak mungkin mulus-mulus banget. Struggling. Tapi ya, we just have to take it slow and really find out slowly apa yang kita mau passion. It's great. Jadi for anyone, kan sebenarnya bukan masalah umur ya. You can always find new purpose in every state of life. Of course. Mungkin tujuan aku dia saat aku usia 20, 23, 24, 26 itu beda-beda. But it's just different every day gitu. Jadi jangan kalian lihat tuh kayak, wah Jesslyn gini nih, berarti mungkin yang kalian lebih tua daripada Jesslyn kayak feel like, oh my god, I'm way back, kayak aku tuh terlalu lambat apa gimana. Enggak, orang tuh punya pace-nya masing-masing gitu. Just enjoy your journey, don't focus on anyone else's gitu. Kamu jangan lihat si A, kok dia gitu sih. Itu it happen a lot loh, social media kan. That's the thing. Gitu. Dan ya maksudnya jangan, ya maksudnya it's easier said than done lah. Yes, benar. Untuk tidak compare diri sendiri ke orang lain itu jauh gampang ngomong daripada lakuin benar. Tapi maksudnya kita juga nggak tahu my life. Kalau misalnya nanti aku 25-26 tahun kalau aku decide untuk stop di F&B juga kita semua nggak tahu. And that's okay. Yes. And that's okay. That's normal kok. It's a journey. Yeah, it's a journey. Benar. Next question. Oke, ini kayaknya adalah sesuatu yang nggak lepas dari semua orang sih. Everybody pasti punya ini, sesempurna apapun menurut kalian ya. What is your biggest fear and your biggest insecurity? Biggest fear and biggest insecurity? A lot. I would say a lot. Maksudnya, let's start with fear deh. Maybe now setelah semua sudah terjadi, aku telah memenangkan MasterChef and everything, mungkin my biggest fear is to fail. Is to not gimana ya? Because you're going up, yes. You're first someday you going down. Yes. Maksudnya momentum pasti ada, tapi at the end of the day kita hanya manusia dan pasti ada kesalahan yang bakal terjadi dan aku nggak tahu kapan, aku nggak tahu apa, tapi itulah yang mungkin fear terbesar aku for now. Bener-bener, aku dulu pas menang MasterChef juga, that's my biggest fear juga gitu. Up until now, sampai aku nonton satu interview adalah artis Korea sih. Dia ngomong sesuatu yang agak nggampar aku sih. Dia kan pasti gini, you're going up, you're going bigger. You become too big nih. There's no one way, udah nggak ada one way lagi ke atas. One way yang balik adalah going down. Pasti, ya dong. Kan waktu kan berbicara. Cuman yang waktu itu gue inget banget ya, pokoknya jangan dipikirin katanya gitu. Whatever it is, you up, down, middle, just do your best in that journey di titik itu. Jadi tapi that's normal banget sih. For you kan sudden fame, so everybody knows you suddenly kan, orang expect you as the winner gitu. Pasti kan people put a lot of pressure, burden on your shoulder. Yes. Ya kan, itu pasti. Tapi I think you're doing very great sih. For now, I hope that I am. Maksudnya ya. Aku coba untuk kasih yang terbaik terus, tapi ya mau gimana pun itu aku tetap seorang manusia. Aku new in this juga, aku masih dalam perjalanan belajar juga. True. Getting to know the entertainment industry, media industry, social media dan juga brand collaborations DLL. Ya maksudnya it takes time.
Ya itu sih my biggest fear. Mungkin yang buat caption for audience itu kan, sometimes juara pun juga manusia gitu. They still can make mistakes. It's human lah. Maksudnya even competition aja menurut aku tuh, bukan aku bilang competition nggak fair ya. Competition itu is always different every day. It's always different. You can be every day. the winner today, tomorrow there's gonna be someone better than you. Exactly. Itu yang namanya hidup. Gak mungkin you for the rest of your life you gonna be a winner, itu gak mungkin banget That's sih. very true. And that's okay, you have to accept that. Itu normal kok, itu human banget. Yes. Dewasa ya Bunda, 21. Jesslyn, what's your titik terendah dan tertinggi menurut kamu di hidup kamu? Titik terendah. Banyak sih sebenarnya. Maksudnya kayak I mean like, ada nggak waktu di mana kamu merasa kayak oh my god I'm such a failure gitu? Itu pernah nggak? Pernah di saat kompetisi berjalan. Itu pernah. Pernah juga di saat aku kuliah. Ya maksudnya banyak titik terendah, tapi ya maksudnya salah satunya ya pasti ya paling gampang untuk diingat ya the most recent one which is during the competition. Di saat kompetisi itu posisi top 7 itu aku udah down. Itu aku udah down sekali, aku udah sempat kayak bimbang mau pulang, setengahnya mau pulang, setengahnya mau stay. Karena maksudnya at that moment aku minder. Aku felt very insecure, challenge-nya juga dessert and I memang you're not comfortable with dessert. I am okay with it, tapi it's not my specialty. Oke. Jadi dari situ kayak mikirnya ya udahlah nggak bakal menang, ya udahlah gini-gini. Makin ke situ mindsetnya berubah, makin minder, makin down, makanan aku juga down otomatis dan jadinya masuk pressure test. Dan di saat itu aku udah beneran pasrah. Maksudnya aku udah sampai berdoa, aku udah nanya ke Tuhan and everything kayak kalau misalnya memang ini jalan aku, tolong kasih aku petunjuk. Soalnya, kamu berserah ya? Iya berserah. Karena di saat itu aku udah bener-bener sampai mikir mau pulang. Mau mengundurkan diri? Iya, aku sempat mikir kayak gitu dan aku masuk pressure test. Pokoknya pikiran aku cuma bisa kayak oke, kasih yang terbaik aja, apapun yang terjadi itu mungkin jalannya gitu kan. Dan di saat itu selesai pressure test, Chef Arnold tiba-tiba kayak bilang Justin silakan meninggalkan baris. Dan di saat itu gue udah kayak mikir oh ya udah berarti gue pulang gitu. Kamu sudah kayak pasrah gitu aku ya? Aku udah pasrah, aku udah sampai buka apron aku. Aku udah sampai kayak gini. Aku udah kayak mental kamu berarti jadi kayak mental kamu pasti kebentuk banget dong gara-gara itu. That's true. Tapi maksudnya mental aku yang bener-bener kebentuk itu pas aku pressure test sama Nadia. Oh yang berdua itu ya? Itu seru banget sumpah. Itu aku nonton cuplikannya kayak lagi kayak maraton gila. Yes, itu di saat itu mental aku beneran ke form dan dari situ maksudnya selama kompetisi berjalan aku udah nggak pernah nangis lagi. Kayak nangis cuma kayak kalau misalnya ada yang pulang gitu kan. Tapi selama kompetisi berjalan challenge demi challenge, sejak challenge itu aku udah nggak pernah kayak nangis atau breakdown lagi. Itu di saat mental aku beneran ke form. Makanya di saat itu top 7 aku disuruh meninggalkan baris, aku udah buka apron, aku udah kayak kamu sudah kayak kamu udah ikhlas lah ya? Iya, aku udah bilang thank you chef gitu loh. Dan ternyata aku yang naik duluan. Keren. Gitu. Jadi di saat itu aku udah langsung kayak oh ya udah berarti ini jalan gua. Dan dari situ mental aku udah makin bagus dan which is great loh, maksudnya kayak aku liat yang karena emang jujur aja MasterChef itu even aku udah lama banget ya, punya aku kan 2015 ya, tapi itu emang jujur itu ngubah aku banget juga dalam segi mental, segi kita, pokoknya itu benar kayak turnover juga sih. Wow. Tapi yang fasilitas itu keren banget. Aku nontonin cuplikannya di Instagram kan, Instagram dan YouTube kan. Oh my god, itu kayak maraton kan. You just have to keep doing the challenge terus kan. Makanya jadi kayak oh gila sini gue lagi bayangin gue merem nih, gue jadi antara mereka berdua gitu. Apalagi you pretty close with Nadia right? Nah makanya you have to face your own friends kayak wow. Itu yang buat lebih susah lagi sebenarnya. Karena pas aku liat nangis tuh, kamu nangis ya, sama Nadia nangis ya. Oh my god, itu pasti lagi, itu bener-bener gimana ya, pokoknya kalian harus ada di situ baru bisa masakannya kayak gimana, susah nggak bisa jelaskan, bingung soalnya. Bener. Oke, Jesslyn, what is your purpose in life? My purpose in life, it has changed throughout. Pasti. Dari awal my purpose in life itu mikirnya untuk
gimana ya, ganti-ganti gitu. Kayak, oh, my purpose in life itu harus buat orang tua gue bahagia. My purpose in life itu harus buat pasangan gue bahagia. True. My purpose in life itu harus buat semua orang di sekitar gue bahagia. But don't forget to make yourself happy too. That's the thing. Itu Jangan. yang berubah. My purpose in life now is to make myself happy. True. Kadang-kadang tuh orang tuh ya mungkin kita nggak sadar kita pleasing people Exactly. too much. Sedangkan kita nggak mikirin diri sendiri. True. Bener sih, kamu mau gitu tapi jangan lupa untuk bahagia dengan diri kamu dulu. Oh, so sweet. Kamu kayak nggak ada tujuan hidup deh. Ya sih, kayak sekarang aku tujuannya I just want to be content and just be happy aja. Yes, of Whatever it is, I mean like you work, the money, the brand, it's just efeknya aja. Yes. Itu cuma berkat akibatnya aja. Jadi nggak mau kalau kita ngejarnya terlalu I want to be rich, I want to be famous, itu malah itu toxic loh. It's It's true. very toxic. It's true. So be careful with your life purpose, guys. Yes, it's very true. Okay, Jaslyn. Ciluvita. Oke, ini ngomongin soal MasterChef ya. Ini gue suka nanyain sih, iseng aja itu. What's your favorite judge? My favorite judge is Yeah. for sure Chef Renata. Oh ya. Maksudnya dari dulu memang aku suka sama Chef Renata. Tapi Keren ya, sih, dia keren banget sih. Yeah, she's very cool. Tapi throughout the competition ya, maksudnya aku gain respect and love for Chef Juna dan juga Chef Arnold. Pasti. Mereka bertiga beneran the source of what I am now today. Maksudnya mereka benar-benar nge-shape aku, membuat aku jadi lebih baik lagi gitu loh. Betul. Mereka three strong individuals ya. Yes, Mereka pasti punya sangat berbeda. beda-beda banget, tapi Benar. ada yang kalian bisa ambil aja gitu. Yes, that's very true. Oke. Great. By the way, kamu kan ini nih, I mean like you're the youngest right in your competition itu. Itu bikin kamu gimana banget ya? Sebenarnya awalnya aku bukan yang termuda. Oh, bukan. Sebenarnya ada lagi yang lebih muda, Putri dan Oh ya, Dani. Putri. Dan Dani kan mereka umur 18-19. Oke. Di saat itu maksudnya ya kayak lebih ke setelah mereka udah keluar baru aku udah mulai merasa minder. Makin minder yang lagi. masih lebih kecil udah keluar It's gitu true. ya. Oh, Maksudnya gak semua orang tahu lah, maksudnya kita semua pasti ada experience masing-masing kayak oh Nadia yang sudah travel dan juga udah pernah kerja di Australia and everywhere, Brian yang sudah kerja di Chicago professional kitchen, Wina juga ada experience in culinary school, Kak Febs always travel around Indonesia, Pak Adi yang telah bekerja di professional kitchen juga. Actually, itu dia kerja di Malaysia, right? Yes. Oh iya. Dia nggak pernah kasih tahu aja dia udah pernah kerja sama professional chef. Wah, Pas gila sih, pas awal-awal ya. Dia sombongnya memang tetap sama kayak gitu. itu kalau orang paling nggak suka orang sombong. Tapi it's different. It's very entertaining. Yes. Sumpah, gue tuh kalau orang sombong tuh gue suka kayak apa sih? Tapi kan kayak "Ih, lucu ya. Pak Adi Lucu." tuh beda. Beda. Dia tuh suka banget pamer ke kita kalau dia pernah kerja sama Italian chef, British chef, English chef, French chef. Jadi itu mungkin membuat aku takut. Pas waktu awal banget. Terus selama kompetisi berjalan dia suka main-main pas Tapi dia awal. lucu banget ya, bikin singkong platter semua itu kayak Yes. charcuterie, singkong tapi aduh So funny. itu sih entertaining banget dan sombongnya itu nggak nyebelin tuh nggak sih? Exactly. Kenapa ya? Padahal sombong ya, Yes. tapi nggak nyebelin gitu. He's nangenin, you know. Iya, gitu. Gue nggak bisa explain pokoknya. Kalian punya perspektif kalian tentang Lord Adi itu masing-masing Pasti. Tapi ya, maksudnya di saat itu ya. Atau aku nggak minder. dia nggak pretensius sih kayaknya. Kenapa? Dia kayak emang begitu orangnya ya. Memang begitu orangnya. Oh, mungkin orang yang trying so hard to look cocky itu yang malah terlihat Iya, pura-pura. Tapi dia memang personality dia memang begitu. Oh. Jadi it's natural. Tapi it's enjoyable. in a good way ya, in a good way. Bukannya kita bilang sombong dalam arti cocky, snobby enggak, Iya. tapi dia sombong in a good way yang which is gue suka. Entertaining. Entertaining. That's very true. So kamu sempat minder juga karena hal itu juga ya? Ya for sure. Maksudnya aku ya orang maksudnya gimana ya? Orang tuh liatnya kayak oh Justin Nadia udah pernah kerja apa? Maksudnya sekolah kuliner. Brian juga udah pernah. Maksudnya sekolah ya tetap sekolah. Itu adalah tempat kita belajar. Bukan berarti kita udah langsung jago. Because Aku they sekolah teach the basic. Ya, basic is basic gitu. Jadi ya pastinya aku minder pasti. Karena ya aku cuman sekedar fresh graduate yang aku
baru selesai sekolah kuliner yang cuman aku lanjutin selama 1,5 tahun. Oke, sorry, kamu habis sekolah magang nggak? Enggak. Ambil 6 months, oh enggak. Jadi ambil kelar sekolah, kamu nggak ambil internship lagi? Oh, oke. Jadi aku beneran nggak kerja, aku nggak pernah di professional kitchen juga. My experience with bahan-bahan juga lumayan limited ya, maksudnya kayak I have not traveled the world everywhere, masih belum travel kemana-mana banget. Jadi pastinya minder banget. Tapi dari situ maksudnya dari keminderan itu buat aku makin mau belajar. Maksudnya kayak makin mau baca buku, makin mau research. Bukan bermaksud kayak merendah untuk meroket gitu, no. Iya. Tapi serius, maksudnya beneran serius, kayak I'm very open to learning. Apapun itu. Ya maksudnya kayak throughout the competition bukan berarti aku belajar dari buku doang, aku juga belajar dari kontestan yang lain. Kayak Pak Adi, Brian, nah dia juga ngajarin aku beberapa hal, sedangkan aku juga ngajarin mereka yang aku tahu aku bagusnya di mana gitu. Kamu kayak bagus di Asian Thai gitu ya? Iya, Asian Thai gitu sih. Soalnya apa sih, mungkin orang bilang kan master chef nih, ya kan? You can make any dishes from around the world. Enggak juga. Lu suruh gue masak masakan Afrika, gue nggak bisa. Afrika juga gue I don't know. Karena bukannya kita, tapi bisa dipelajarin. What I believe, you can learn everything. That's true. Kalau tiba-tiba disuruh masakan India, I have no idea. Mungkin si Wina kan kayak jago di makanan India ya. Orang punya strength-nya masing-masing gitu loh. Lu nggak bisa expect, oh kamu master chef ya? Dari negara utara sampai ke negara yang apa? Itu bisa semua, itu nggak mungkin. Jaslyn. Yes. What is your definisi kebahagiaan menurut kamu? Ini aku suka nanya kayak gini tuh kenapa? Aja suka aja gitu dengerin orang menurut kamu tuh apa bahagia? Definisi bahagia itu yaitu di saat nggak ada perasaan beban. Di leher, di bahu itu nggak ada. Itu definisi bahagia untuk aku, in which di saat kamu bisa bangun tidur merasa segar, nggak perlu mikirin oh ya I have to do this, aku harus kayak gini, aku harus kayak gini. Itu sih maksudnya mungkin aku bakal bener-bener bisa bilang aku bahagia itu di saat aku bisa bangun dengan tenang. You grateful? Ya. Ya bener sih, bener. So being content lah ya. Dia damai, bersyukur sama hidup kamu sekarang. Ya sometimes susah juga sih gitu sumpah. Susah banget. Ya maksudnya aku bersyukur dengan apa yang aku ada sekarang. Betul. Tapi aku masih belum konten. Aku masih belum merasa aku fully 100% bahagia, itu belum. Aku masih ada perjuangan yang aku harus perjuangin. Aku masih ada responsibilities yang aku harus pegang. Aku ada moral hidup dan konsep-konsep hidup aku yang aku harus jalanin gitu loh. There's so many things to do. There's still so many things to do. But actually your happiness is very simple ya. Very simple. Just being content, be grateful, bangun dengan perasaan senang. Yes. itu juga aku juga pengen sih. Karena kalau lagi kejar deadline, kerjaan. Kan kalau kita kerja gitu kan the responsibility is like a lot kan. Jadi kayak burn out sih kayaknya. You burn out kan. Tapi karena kalau bangun tuh kayak deg-degan. What should I do ya? What should I do first ya? Itu nggak enak banget itu sih. Emang being content is the best happiness for me. Maybe the money and the stuff, it's just comfort lah ya. That's comfort. Comfort is different. Dewasa sekali kamu. Kamu anak kecil sebelah dia nih. Aduh, oke. I think that's explain everything. Your kesibukan kamu, bikin konten. Karena aku lihat kamu di sosmed tuh very aktif banget. Yes. Dan YouTube dia aku juga suka banget, sumpah. Gue tuh suka banget YouTube yang informatif. Thank you. That's why kamu tuh kayak kamu posting kamu ke Paris, kamu your daily life kayak so entertaining gitu loh. Maksudnya kayak kamu tuh kasih input yang menurut aku sangat informatif buat orang-orang yang pengen sekolah ke luar negeri juga. Bagus guys, check out her YouTube channel. Nanti aku bakalan taruh di description box. Thank you. Gitu. Thank you so much. Jaslyn. Thank you banget lo udah mau datang ke sini. Kamu tuh positif banget, very cooperative. I believe, trust me on this one ya. You gonna go big after this. I hope so. After this, after the Master Chef, prolong karir kamu pasti you're doing very great. I Beneran. hope so. Kita saling support. Support. Oke. So guys, that's all for today. Jaslyn sudah menceritakan part of her life juga. Semoga kalian suka dengan video ini. And if you have any ideas, content, comment aja di bawah. And thank you so much for watching. See you guys next time.
Bye bye. Bye bye. Thank you so much. Bye.